Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Amelia Putri, NIM 20144-2061, akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar keterangan konseling. Menurut Supriyo dan Mulawarman tahun 2006 halaman 42 menyebutkan bahwa termination atau pengakhiran ialah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Sedangkan menurut Fauzan tahun 2008 halaman 60 menjelaskan bahwa termination yaitu respon konselor untuk mengakhiri interview, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri interview karena konseling betul-betul berakhir atau berhasil implementasi strategi atau hasil-hasil evaluasi. Sedangkan menurut Winkel tahun 2006 menutup atau mengakhiri adalah kegiatan yang dilakukan bila mana kelompok sudah siap untuk melakukan apa yang telah diputuskan bersama saat proses konseling. Baik, selanjutnya ada tujuan termination. Tujuan termination ada 4. Yang pertama, memiliki peta kognitif perjalanan konseling, yaitu apa dan bagaimana tahap-tahap yang telah dilalui dan apa yang merupakan tahap konseling mendatang. Sedangkan yang kedua, mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam konseling. Nah, yang ketiga ada mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawabnya sesuai konseling. Sedangkan yang keempat, memelihara persepsi pantaskah konseling tentang menerima dan pemahaman konselor. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis termination. Jenis-jenis termination ada 2. Yang pertama, pengakhiran langsung atau murni, menunjuk pada verbalisasi konselor tersurat atau gamblang dengan menyebutkan akan diakhiri pertemuan konseling dalam bentuk kalimat singkat, cukup tegas dan mengandalkan kaidah bahasa pragmatik. Kata inti pengakhiran yang sering digunakan yaitu baik, kita sudahi, kita akhiri. Contohnya seperti ini. Karena waktu pertemuan telah habis, kita akhiri. Sekian dan saya mengharap kehadiran Anda untuk membahas waktu selanjutnya. Sedangkan jenis yang kedua yaitu pengakhiran tidak langsung, yaitu nonverbal dan verbal. Contoh respon nonverbal ini misalnya seperti memandang jam dinding atau arloji, menatap meja, mengamasi buku. Sedangkan respon verbal biasa ditumpangkan pada teknik lain, misalnya interpretasi. Telah banyak yang Anda ungkapkan sehingga membuat Anda kelelahan. Apakah Anda bermaksud untuk mengakhiri pertemuan ini? Captage. Teknik captage atau penerimaan berarti konselor dapat menerima klien apa adanya walaupun tidak berarti menyetujuinya. Menurut Carl Rogers, kondisi ini disebut pula dengan condition positive regard, yaitu menerima atau menghargai tanpa syarat atau tanpa berbuat baik terlebih dahulu. Konselor menerima klien tanpa melihat status klien, kondisi sosial ekonomi klien, permasalahan klien, perbuatan baik atau buruknya klien, kesalahan yang sering dilakukan oleh klien. Kebanyakan orang adalah melihat seseorang mencurahkan apa yang telah dilakukan dan hal tersebut buruk menurut pandangan moral masyarakat dan agama. Secara langsung kita lalu menyalahkannya. Hal ini tidak boleh terjadi pada konselor yang telah dibekali keterampilan captage. Artinya konselor menerima apapun yang telah dilakukan oleh klien di mana lalunya
tetapi bukan berarti pelakuan tersebut membenarkan perbuatan negatif yang telah dilakukan oleh klien. Selanjutnya ada tujuan teknik acceptance. Tujuan teknik acceptance yang pertama ada menunjukkan kedekatan pada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor. Yang kedua ada klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Yang ketiga ada agar konseli merasa diperhatikan. Yang keempat ada agar konseli memperoleh balikan atas apa yang dikatakan, didengar, dan difahami. Yang kelima, untuk menyatakan bahwa konselor hadir bersama konseli. Yang keenam, agar konseli merasa diperhatikan. Dan yang ketujuh, agar konseli memperoleh balikan atas apa yang dikatakan, didengar, dan difahaminya. Baik, jenis-jenis acceptance. Jenis-jenis acceptance ada dua. Yang pertama verbal dan non-verbal. Yang verbal itu bentuk pendeknya seperti teruskan, oh iya, lalu, bagaimana, kemudian, Nah, sedangkan bentuk yang panjangnya, saya memahami, saya menghayati, dan dapat merasakan. Nah, sedangkan non-verbal seperti menganggukkan kepala, posisi duduk mencondong ke depan. Bu, saya mau curhat Bu. Saya ada keluhan tentang salah satu guru di kelas IPA 3. Beliau selalu memihak kepada wanita. Kepada pria dia selalu pilih kasih Bu. Itu bagaimana Ibu? Ya, Ibu mengerti dan memahami apa yang kamu rasakan. Baik, selanjutnya ada teknik rejection. Menurut Supriyono dan Mula Warman tahun 2006 halaman 35, rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Penggunaan rejection bertujuan untuk mencegah klien ketidaknya bertindak merugikan dirinya. Rejection atau penolakan. Teknik rejection digunakan oleh konselor atau guru BK pada saat konseli merasa kebingungan dengan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahannya. Dengan kebingungannya, konseli akan mengambil sikap yang negatif. Dalam hal ini, konselor atau guru BK sangat berperan aktif dalam memberikan pertimbangan atau pencegahan konseling untuk tidak mengambil sikap seperti itu. Konselor atau guru BK memberikan gambaran mengenai dampak dan manfaat terhadap sikap negatif yang akan dilakukan oleh konseling. Tujuan dari rejection. Yang pertama, agar klien tidak melakukan rencana yang membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, agar klien memikirkan kembali rencana yang sudah diputuskan. Yang ketiga, agar klien tidak cepat mengambil keputusan yang salah serta membahayakan. Yang keempat, membuka wawasan konseli atas beberapa alternatif tindakan yang telah menguntungkan. Nah, yang kelima, mendorong konseli menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakannya yang merugikan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis rejection. Jenis-jenis rejection itu ada dua. Yang pertama, penolakan secara halus. Yang kedua, ada penolakan secara terang-terangan atau langsung. Nah, penolakan secara halus, konselor menduga tindakan konseli akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Larangan ini bisa spontan atau penundaan. Larangan spontan dilakukan konselor tanpa menunggu selesainya kalimat penyelesaian konseli. Nah, sedangkan penolakan secara terang-terangan atau langsung, konselor bertanggung jawab atas keselamatan konseli dan orang lain terkait dengan perilaku konseli dan situasi emergensi. Karena itu, larangan langsung diperlukan bila rencana perilaku konseli jelas merugikan. Ibu,
saya belum curhat Bu, saya tuh disuruh-suruh mulu sama orang tua saya, tuh saya suka dibanding-bandingin sama kakak saya dan adik saya. Padahal kan saya ini selalu disuruh-suruh Bu, saya pengen banget keluar dari rumah Bu. Coba Anda pikirkan terlebih dahulu tindakan apa yang harus Anda lakukan. Jangan tiba-tiba Anda keluar rumah dan pergi dari rumah. Saya sakit banget hati saya Bu terhadap salah satu orang perempuan karena diputusin. Saya benar-benar ingin bikin pelajaran ke dia Bu. Jangan melakukan hal seperti itu. Atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakannya. Menurut Wills tahun 2004, halaman 200, nasihat diberikan jika klien meminta. Penggunaan advice bertujuan agar klien lebih jelas dalam memahami keputusannya. Secara umum ada 3 jenis advice, yaitu advice langsung, advice persuasif, dan advice alternatif. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakannya. Tujuan advice ada 3. Yang pertama, agar klien lebih jelas dan lebih pasti mengenai apa yang akan dikerjakan, yaitu advice persuasif. Nah, yang kedua, agar klien mengetahui fakta mengenai informasi yang sama sekali belum klien mengetahui, atau advice langsung. Sedangkan yang ketiga, agar klien mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap alternatif pilihan, yaitu advice alternatif. Baik, jenis-jenis advice ada 3. Yang pertama, advice langsung, yang kedua ada advice persuasif, dan yang ketiga ada advice alternatif. Nah, advice langsung ialah saran atau nasihat yang diberikan secara langsung kepada klien, berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Nasihat langsung atau direct advising, di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatnya. Sedangkan yang kedua ada advice persuasif, ialah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan dilakukan. Metode persuasif dengan menunjukkan pilihan yang pasti secara jelas. Sedangkan advice alternatif ialah saran atau nasihat yang diberikan konselor mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif metode penjelasan yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Konselor dan klien membahas keuntungan dan kerugian atau faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat setiap pilihan di atas sehingga akhirnya klien mengetahui keuntungan dan kekurangan masing-masing pilihannya. Permisi Bu, saya mau nanya, saya kan ingin bercita-cita di apa namanya pertambangan Bu. Nah, di pertambangan tersebut saya ingin salah satunya itu ilmu pengeboran Bu. Nah, Ibu mengetahui nggak sih Bu universitas mana yang cocok kira-kira yang bagus untuk saya menuntut ilmu di jurusan ilmu pengeboran. Kira-kira Ibu tahu apa aja sih syarat-syaratnya, terus yang harus saya siapkan? Wah, sebetulnya saya kurang tahu mengenai syarat-syarat masuk universitas yang kamu inginkan. Alangkah baiknya saudara mencari informasinya dan syarat-syaratnya di sosial media. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, teknik yang terakhir ada teknik summary. Summary adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan hal-hal yang dikomunikasikan selama session bantuan, dan hal-hal tersebut merupakan bagian-bagian penting. Menurut Supriyono dan Mulawarman tahun 2006, halaman 38. Summary atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling.
Sedangkan keterampilan summary menurut DAP Sugiharto adalah suatu cara untuk meninjau ulang isi wawancara, mengumpulkan kembali unsur-unsur umum dan rincian-rinciannya. Dan dalam Fauzan tahun 2008 halaman 59 menjelaskan summary, yaitu teknik respon oleh konselor dalam memadukan uraian pernyataan konseli menjadi kesatuan atau keutuhan tema atau topik dari sesi konseling. Dan summary. Tujuan summary yang pertama menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien. Rangkuman ini dapat menjadi umpan balik bagi klien terhadap pesan-pesannya yang ambigu atau tidak jelas. Yang kedua ada mendetifikasi teman-teman umum yang baru jelas setelah beberapa pesan yang dikemukakan atau setelah beberapa kali proses konseling. Yang ketiga, untuk mengarahkan pembicaraan klien, kadang-kadang konselor merangkum untuk menginterupsi klien yang bercerita secara bertele-tele atau mendongeng. Rangkuman ini penting untuk mengarahkan pembicaraan dalam konseling. Yang keempat, mencegah langkah yang terburu-buru. Dalam suatu sesi konseling, rangkuman akan memberikan nuansa psikologis selama sesi konseling. Nah, yang terakhir, mereview kemajuan yang diproses selama satu atau beberapa kali wawancara. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis summary. Di dalam keterampilan menyimpulkan summary, terdapat dua jenis, yaitu summary bagian dan summary akhir atau keseluruhan. Di setiap jenis-jenis dari keterampilan menyimpulkan summary itu terdapat perbedaan yang sangat jelas, di mana itu akan dijelaskan di dalam buku. Jenis-jenis keterampilan menyimpulkan summary yaitu yang pertama summary bagian, merupakan kesimpulan yang dibuat saat percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Kesimpulan ini berisi tentang suatu data atau sekelompok data dalam suatu proses konseling. Contohnya seperti ini. Untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini. Nah, untuk summary akhir atau kesimpulan merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling. Sebagai kesimpulan keseluruhan pembicara, bentuk kesimpulan akhir didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti kesimpulan akhir sebagai puncak pembicaraan kita. Baik, kita akhiri konseling hari ini. Baik, cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.